Lo tau gak sih kok, dosen pembimbing skripsi gua, wah gila kacau deh. Yang kacamata itu kan? Iya, yang kacamata itu Patio namanya. Dia nyuruh gue bikin skripsi 2000 lembar, weng. Dan buku referensinya harus 200 buku. Gila, dapat dari mana gue buku sebanyak itu? Dia emang kalau ngasih tugas juga dia kan nggak otak. Iya, aneh banget itu orang, pokoknya banyak maunya. Kayak mesti dikasih tugas tanggal segini, harus detik itu juga, pagi. Iya, Dan harus ada kelambaran waktu. Dan harus benar. Jess, lo kenapa sih? Dari tadi diem aja, terus sekarang tiba-tiba marah. Ada apa sih? Cerita coba sama kita. Ada apa? Banget, gue kayak bingung banget nih. Sebagai anak kelas 12 nih, mau masuk jurusan kuliah aja gue bener-bener bingung banget. Gue pengen masuk hukum. Sedangkan orang tua gue pengen masuk ilmu komunikasi. Tapi gue juga merasa kayak, ya hukum ini ya emang tempat gue ya, emang gue pengen banget gitu. Dan ilmu komunikasi juga gue nggak ngerti kayak gimana nanti prospek kerjanya juga gimana. Dan juga banyak banget sepupu gue tuh yang udah di Ilkom. Jadi kan sama aja kayak jatuhnya turun-menurun gitu loh gue kalau masuk Ilkom juga. Makanya udah pusing banget nih gue, udah mau nyerah, udah mau harus kuliah rasanya. Jess, jangan ngomong kayak gitu. Ingat, setiap masalah apapun itu, pasti ada jalan keluarnya. Termasuk masalah lo sekarang ini, pasti ada jalan keluarnya. Nanti Tuhan akan tuntun lo ke jalan keluar dan ke jurusan yang terbaik buat lo pastinya. Tuh, yang penting, lo ngomong sama orang tua, maksud dan tujuannya lo mau apa. Ngomongnya baik-baik, yang sopan, supaya tujuannya tuh sampai gitu. Tapi ingat, lo juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah lo pilih sampai selesai. Kalau misalkan lo ngomongnya begini tapi nggak bisa sampai selesai, sama aja bohong dong. Jadi masalah sekecil ini jangan dibuat gede gitu. Jangan dibuat pikiran kita jadi makin kemana-mana. Jess, ingat nih, satu hal lagi. Tuhan gak akan pernah ngasih cobaan yang melebihi kemampuan umatnya. Dan kalau kita dibiarkan Tuhan sedang mengalami sesuatu yang berat, kayak lo tadi nih, soal bingung milih jurusan dan perdebatan dengan orang tua lo, pasti Tuhan juga akan menyediakan jalan keluar di situ. Dan lo juga akan dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan semua permasalahan lo. Lo akan dapet jurusan terbaik buat lo, dan orang tua lo juga pasti akan menerima keputusan lo, dan semua akan beres pastinya. Udah juga ya. Oke deh, gue bakal bawa ke orang tua gue. Makasih ya guys, kalian memang sahabat terbaik. Nah, di depan ada tempat makan yang enak. Gue mau ajak lo ke situ. Traktir ya? Traktir ya? Gampang. Oke, berangkat. Ya. Ayo, beran. Kesabaran, ketenangan, dan keteguhan. Walaupun Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus, namun Pilatus menyuruh orang menyesah Yesus. Kemudian prajurit-prajurit menaruh mahkota duri di atas kepalanya dan memakaikan dia jubah ungu sambil berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi," lalu menampar dia. Kemudian Yesus diserahkan oleh Pilatus kepada orang-orang Yahudi sambil berkata, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Dalam kondisi tersebut, sebagaimana apa yang tertulis dalam Yesaya, Yesus tidak memberontak dan meneguhkan hati seperti keteguhan gunung batu, karena dia tahu bahwa dia tidak akan mendapat malu.